Nah itu kalau lurus itu ke arah Dharma ya, ke Waduk Dharma tuh lurus. Kita ke kiri ya ke arah Desa Jagara. Ini ada gerbang Desa Jagara. Jadi Desa Jagara ini sendiri sekarang tuh udah terkenal ya, udah viral nih. Jadi desa wisata karena emang letaknya yang di pinggir Waduk Dharma dan dia mempunyai, nah ini, Jagara Berseka. Moto dari desa Jagara itu Jagara Berseka. Berseka itu artinya bersih ya. Nah ini view di sepanjang jalan Jagara ini ya emang bagus gitu loh. Karena dia emang di pinggir, benar-benar di pinggir waduk ya. Nah ini sebenarnya kalau sore ini rame di sini nih. Nah jalan ini tuh sempat pernah kita videokan juga ya waktu itu ya. Cuma waktu itu kita naik roda 4 sih waktu memvideokan jalur ini ya. Ini sekarang kita lagi pakai motor. Nah ini view di sini sebenarnya ini sempat viral juga karena disanding-sandingkan dengan apa ya, model-model Korea gitu ya. Karena di sini mungkin lebih ke bunganya karena ada bunga apa gitu. Nah, jadi ngambil view fotonya itu ya dari bawah, jadi kelihatan bunganya jadi kayak di mana gitu. Ya bisa-bisanya fotografer aja sih sebenarnya ya. Jadi ya viral lah, yang namanya udah di medsos tuh cepet banget ya viralnya ya. Dan ini emang bener-bener rame di sini tuh kalau sore ya, apalagi weekend tuh. Nah ini masuknya dari sini, dari taman, mungkin ini Taman Jagara ya. Nah ini kita tetap masih di jalur Desa Jagara. Jadi sekelilingnya itu emang benar-benar di pinggir Waduk Dharma gitu. Nah terus di sini juga sekarang mah udah banyak kuliner ya di sepanjang jalan, baik itu kuliner yang pinggir kaki limaan atau yang gedongan. Karena di sini juga ada tempat kuliner baru ya, yang sekarang tuh viral karena view-nya itu kalau sore waduh bagus banget, dia menghadap ke Gunung Cermai dan menghadap ke lautan atau ke danau ya. Jadi kalau sunset itu kelihatan gitu loh. Nah ini Jagara Ecopark ya, ini yang lagi viral sekarang. Nah ini Jagara Ecopark gitu. Coba kita lihat nih view ke danau ya, view ke waduknya ya. Kita berhenti dulu sebentar. Nah itu view waduk Dharmanya. Nah, udah banyak tenda-tenda juga sekarang. Nah itu view Gunung Cermai, cuma sayang lagi kehalang awan ya. Nah, itu kalau sore itu bagus banget, makanya banyak yang berburu foto sih sebenarnya di Jagara Ecopark ini kalau sore hari ya. Karena view-nya bener-bener emang bagus gitu. Kita lanjut perjalanannya. Nah balik lagi ngomongin ke daerah Jagara Ecopark sekarang ini, apalagi di depannya ini sekarang udah banyak tenda-tenda ya. Itu juga yang di bawahnya itu udah banyak juga yang suka bercamping gitu loh. Jadi yang bercamping gitu loh. Nah terkait dengan banyaknya tempat-tempat makan di pinggir jalan ini juga sebenarnya harus mulai ditata sih sebenarnya ya. Jadi jangan asal gitu. Dan kalau kebanyakan juga kan nggak bagus juga gitu, jadi kelihatan kumuh. Ini di depan sebelah kanan itu DTE Tri ya, sama itu juga tempat makan, tempat nongkrong, tempat ngopi ya, dengan view yang langsung ke Waduk Dharma. Nah itu juga sama viewnya, bagusnya ketika sore atau menjelang sunset ya itu. Nah ini sepanjang jalan ini juga kita masih disajikan dengan view pinggirnya waduk gitu. Jadi itulah yang menjadi daya tarik jalan Jagara Sakerta ini. Nah ini tuh sebenarnya ini nggak tahu nih udah masuk Sakerta Timur apa belum, apa masih Jagara, saya juga kurang hafal nih. Tapi ini nanti tembusnya ke Sakerta ya. Jadi nanti ini kita akan menyusuri jalan sepanjang jalan ini dari Sakerta Timur, nanti tembusnya ke Sakerta Barat, nanti yang ke Cager gitu.
Nah jadi ini jalan juga emang mulus juga jalannya gitu. Nah ngomongin Dharma sendiri, dari Waduk Dharma sekarang tuh sudah ada yang namanya jeep nih. Biasanya kalau weekend tuh suka ada jeep adventure ya. Jadi dari Waduk Dharma ke wisata Bagarulung, nah itu pakai jeep adventure itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita mau mencoba memvideokan atau mendokumentasikan jalur perjalanan kita ya. Nah ini di depan ini Saung Karuhun ya. Saung Karuhun ya, tempat makan juga. Nah seperti yang tadi disampaikan dari depan di awal, bahwa di sepanjang jalur Jagara Sakerta ini banyak tempat kuliner baru ya. Karena emang di sini view-nya emang yang bagus, itu yang menjadi daya jual ya ketika kita berekreasi ke daerah sini gitu ya. Karena di sini tuh sebenarnya jalurnya juga cukup bagus ya dan mulus. Nah ini kalau depan, kalau lurus itu ke desa wisata apa itu, bisa tembus ke Bagarurung juga, cuma lewat jalurnya yang ekstrim kalau lewat situ. Nah ini kita kan tadi yang ke kanan ya, ini yang akan tembusnya nanti ke Sakerta Barat ya, Sakerta Barat. Nanti patokannya nanti ada di Patung Kuda tuh, Patung Kuda. Nah ini kita menyusuri jalan Sakerta, ini sih masih Sakerta Timur ya, karena nanti ada perbatasan sendiri di jalur ini. Nah balik lagi ke view-nya, ini view di sini tuh emang ya bagus ya, karena emang masih hijau-hijau gitu ya. Nah ngomong-ngomong, balik lagi ke ngomongin yang perjalanan, kita hari ini rencananya mau ke Ciamis ya, Ciamis, lebih tepatnya ke Panawangan. Nah ini batas desa Sakerta Timur dengan Sakerta Barat. Nah ini berarti kita sekarang lagi ada di Sakerta Barat seperti itu. Nah balik lagi ke jalur yang tadi, tujuan kita adalah ke Ciamis, lebih tepatnya ke Panawangan. Ya sebenarnya emang tujuan akhir kitanya sih sebenarnya ke Tasik ya. Lagi tugas negara. Jadi sekalian memvideokan jalur. Sebenarnya kita biasanya nggak lewat sini sih, kalau jalur ke sana tuh biasanya kita lewatnya lewat Cikijing ya, Cikijing yang jalur Cipadung itu yang lagi dibenerin itu ya. Cuma kita mau coba jalur ini ya, walaupun sebenarnya dulu pernah kita memvideokan jalur ini gitu. Ya sekarang mah istilahnya apa ya, napak tilas. Sekalian lewat karena emang waktunya juga agak longgar, jadi kita coba ambil jalur yang. Nah ini dari desa Sakerta Barat. Karena waktunya kita agak longgar, jadi kita coba ambil jalur yang agak panjang seperti itu. Ya istilahnya sambil menyelam minum air, sambil jalan ke tempat tujuan, ke tempat tugas, kita memvideokan atau mendokumentasikan jalur yang kita lewati ya. Terlepas dari sudah berapa kali kita videokan jalur ini juga ya gak masalah lah. Nah rencananya kita mau ke Panawangan itu, kita mau lewat Cimenga ya, Cimenga. Jadi yang jembatan baru Cimenga itu. Nah karena kita juga pernah ya lihat-lihat aja di YouTube ya, di YouTube orang itu jalurnya lumayan bagus ke situ. Kalau sebelumnya kita pernah memvideokan itu dari Panawangan ke sini ya, itu yang lewat Tugu Mulya ya, yang waktu itu kita sampai hujan-hujanan itu. Nah, akhirnya kita berhenti di desa Cager itu ya, karena hujannya besar seperti itu
Ini kita masih di Jalan Sakerta Barat, sampai nanti ketemu di depan itu ada Gapura atau Tugu Kuda ya. Nah ini di depan nih tugunya. Nah itu yang kalau yang ke kanan itu, nah ini tugunya, selamat jalan Tugu Kuda. Nah ini kalau yang ke kanan itu ke arah, balik lagi ke arah Dharma ya, lewat Cipasung Dharma. Kalau kita mau ke arah kiri lewat Desa Cager ya. Nah jalur ini juga sempat pernah kita videokan waktu itu dari Dharma ya, ketika kita mau ke objek wisata Bagarurung ya. Nanti link videonya kita simpan di deskripsi ya. Jadi jalur itu pernah kita videokan juga gitu. Jadi ini sekarang kita lagi melintas maksudnya lagi melintas di Desa Cager ya. Ini masuk wilayah ke Cager. Ini SMP Negeri 1 Dharma. Jadi Desa Cager ini masih masuk ke wilayah Kecamatan Dharma ya, termasuk tadi yang di Jagara sama Sakerta juga itu masih masuk ke wilayah Kecamatan Dharma, sampai nanti ke Cimenga. Ke Cimenga juga itu masih masuk wilayah ke Kecamatan Dharma. Nah ini kita masih lurus jalan ini. Ya walaupun jalannya nggak bagus-bagus banget di sini, maksudnya nggak semulus tadi jalan yang di Sakerta ya, tapi ya better lah di sini, lumayan. Di sini sih nggak, ya hanya beberapa lubang aja sih. Ya mungkin nanti kedepannya bisa lebih mulus ya, karena kalau yang ke bawahnya, yang dari Desa Cager yang ke arah Cimenga itu udah bagus banget gitu, udah mulus ya jalannya. Mungkin tinggal jalur ini nih yang harus dimuluskan gitu, walaupun sebenarnya ini juga udah mulus ya. Nah ini di Desa Cager, mungkin ini wilayah kota Desa Cager ya, kotanya. Jadi nanti yang ke kiri itu tadi, yang ke kiri itu ke arah wisata Bagarurung tuh. Waktu itu kita pernah ke sana, walaupun dari mananya itu jalurnya masih jalur batu ya, tapi enak sih. Jadi ya menantang lah jalurnya ya, yang ke Bagarurung itu. Nah ini kurang tahu nih, ini apakah masih masuk Desa Cager apa bukan ya, karena apakah berperbatasan desa apa tuh yang Tugu Mulya itu apakah berbatasannya langsung dengan Desa Cager apa enggak, juga kurang paham ya. Ya karena kita tahunya ya dari tulisan aja. Nanti kita akan ketemu tuh Balai Desa Tugu Mulya ya. Nah ini view-nya juga jalan lumayan bagus itu. Kalau sebelumnya itu kita dari arah sebaliknya ya, jadi nanjak terus. Yang waktu kemarin tuh yang dari Panawangan ke yang lewat Tugu Mulya itu kita berarti kan nanjak terus. Nah kalau sekarang ini kita turun, ini kita akan turun terus gitu loh. Jalurnya akan terus turun dan berkelok-kelok sama gitu, seperti kayak kita waktu itu kemana gitu, ke mana tuh yang dari Naringgol ke Cidaun ya. Cidaun. Nah ini ada Pertasop juga di sini. Nah itu view kedepannya juga bagus kalau dari atas. Kalau kita dari sini kan enak ya, dari atas ke bawah. Beda ketika sebelumnya dari bawah ke atas ya, kita nanjak aja gitu. Kalau dari atas ke bawah kan bisa ngelihat view yang di bawahnya itu seperti apa gitu, indahnya itu seperti apa gitu. Nah ini yang bikin menantang kesini ya, jalannya mudun dan berkelok-kelok gitu ya. Nah dulu nih cerita dulu kita sempat lewat ke sini juga waktu itu, ke Cimenga. Tahun kapan ya? Nah ini jalannya itu jelek banget, udah jalannya jelek, sepi gitu. Jadi kalau dulu mah lewat ke sini tuh sepanjang jalan babacaan. Babacaan wah dulu mah gitu.
Kalau sekarang mah udah rame jalan ke sini dan jalannya juga udah enak, ini udah mulus gitu loh. Jadi kalau yang buat buat touring-touring itu enakan nih. Ini kan jalan ini kan bisa tembus sampai ke Jawa ya, ke Cilacap kalau nggak salah ya. Ada tuh yang pernah memvideokan jalur sini sampai ke Cilacap ya, di vlognya siapa tuh, Agi Prayoga kalau nggak salah ya. Tuh ada sampai Cilacap dia. Kalau kita mah belum lah. Kalau emang kita mah sambil jalan nih istilahnya kan, sambil menyelam minum air ya. Jadi emang tidak sengaja, tidak menyengajakan gitu. Nah ini di depan balai desa apa itu, Tugu Mulya nih, Tugu Mulya. Nah ini keluarnya dari sini nih, waktu itu yang kita dari Panawangan lewat Tugu Mulya, keluarnya dari sini. Ini tembusnya sampai ke Tugu Mulya ya. Ujung-ujungnya juga sama ke Gardu Jaya Panawangan, ke situ juga. Nanti juga ini kita tembusnya juga tetap ke situ sih gitu. Cuma jalur beda jalur di sininya aja gitu. Kalau ke yang tadi yang Tugu Mulya itu kan agak ada jalan yang agak jeleknya ya dikit ya. Nanti dilihat aja di video yang nanti linknya akan ditaruh di deskripsi ya. Itu jalannya agak jelek dikit gitu, tapi ya dikit sih gitu. Nah, kita lanjut nih perjalanannya terus menyusuri sepanjang jalan Dharma Cimenga ini ya. Ya kan dari tadi tuh kita benar-benar emang turun terus gitu. Nah ini perbatasan desa Cimenga. Ini kita udah masuk wilayah desa Cimenga. Hijau di depan. Ya nggak kalah lah sama tempat-tempat lain. Kita juga Kuningan tuh punya jalur yang eksotis istilahnya ya. Jalurnya yang bagus, berkelok-kelok, nanjak dan turun seperti itu. Terus di sini juga ada tanjakan atau turunan kalau kita dari sini yang lumayan ekstrim ya. Jadi dia benar-benar turun dan nukik ya. Benar-benar nukik, dan itu selalu dijaga, selalu ada yang jaga sih gitu. Karena kalau nggak ada yang jaga kan dari arah berlawanannya itu takutnya kan berpapasan ya. Karena kalau dari arah bawah, kalau misalkan kendaraan itu dia pasti akan ngambil jalur kanannya, karena langsung nukik gitu, langsung beloknya tuh langsung patah gitu. Jadi berbahaya. Jadi itu selalu ada yang jaga di situ gitu. Ya bagus juga sih gitu. Jadi ada yang memperhatikan keselamatan pengendara di sini seperti itu. Ya bersyukurlah, berterima kasihlah terhadap orang-orang itu ya, yang mereka dengan sukarela bisa menjaga keselamatan kita, keselamatan pengendara. Nah ini nih tikungan yang mudun ini, dan ini selalu dijaga ya. Ada bapak-bapak tuh. Nah ini tuh nukik kan, nukik. Jadi kalau dari atas tuh mudun langsung patah gitu. Nah kalau dari bawahnya juga lumayan ekstrim tuh, naik langsung patah belok gitu. Ya seperti inilah kondisi jalan ke Cimenga sekarang, udah mulus, sudah bagus, dan ini juga sudah menjadi favorit motovlog ya, untuk bikin konten ke wilayah sini ya. Ada beberapa itu yang sering bikin konten ke sini ya. Nah ini yang ke kanan juga itu bisa tuh tembusnya sama ke mana, ke Gardu Jaya juga. Itu nanti ketemu di sana tuh yang Tugu Mulya itu. Nah kita mah akan belok ke kanan ya. Ini yang jembatan baru Cimenga nih, kita ke kanan. Nah ini jembatannya udah bagus ya, dan udah bagus gitu, udah mulus jembatannya. Nah ini di bawahnya juga kali ya. Nah itu kalinya. Sini juga
karena view-nya bagus jadi sering ada yang jadi apa ya, buat konten fotografer seperti itu. Nah ini view kita, view sawah, cuma ya sayang sawahnya sebagian udah ada yang dipanen ya. Coba kalau masih hijau atau masih kuning, masih ada itunya, wah indah banget. Nah ini kita kondisinya masih pagi ya, kita tuh pagi tadi berangkat dari Kuningan itu sekitar jam 8. Nah ini jam 9-an kurang nih kita masuk ke sini ya. Nah ini nggak tahu ini masuknya wilayah mana, apakah ini Gardu Jaya atau apa, karena batasnya itu tadi ya, jembatan itu ya, itu batas Cimenga itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah koreksi ya kalau salah penyebutan ya. Nah ini tuh berarti ini udah masuk wilayah ke Kabupaten Ciamis ya. Nah ini ada penunjuk. Nah ini Gardu Jaya, nggak tahu tuh Gardu Jaya itu apakah jalan yang ini, apakah jalan yang tadi ke kiri nanjak itu masuknya. Tapi kayaknya ini masih, ya mudah-mudahan mudah-mudahan masih masuk Gardu Jaya, nggak salah ya. Ya balik lagi mohon dikoreksi ya kalau salah cara penyebutan wilayahnya, karena emang nggak hafal juga gitu. Ini kita masuk ke pemukiman ya, kalau ini sih ke pemukiman warga nih. Enak ya jalannya, mulus ya. Ciamis rata-rata jalannya banyakan yang kita tahu gitu, jalannya bagus gitu. Kayak kemarin kita yang dari Panjalu ke Maparah juga itu jalannya bagus gitu. Terus yang dari apa tuh Sukamantri ke Panawangan via Cirikip juga itu lumayan bagus gitu. Termasuk jalan ini juga ya segini, walaupun jalannya kecil tapi ya bagus lah untuk jalan, untuk ukuran jalan pedesaan ya, ini bagus banget gitu jalannya. Ini kalau sebenarnya kalau kita bisa lihat ke kiri, ke kanan terutama ya, bisa nengok ke kanan itu view-nya bagus banget tuh di kanan. Jadi hamparan sawah, ada aliran sungai juga nih. Coba kita lihat ya, kita berhenti dulu nih. Kita lihat. Nah, itu kan hamparan bukit, ada sawah-sawah yang menghijau. Nah, itu aliran sungai itu. Ada aliran sungai, jadi indah, bagus banget gitu view-nya di sini. Ya kan, hijau dan bukitnya juga, aduh, benar-benar ada rumah. Yuk kita lanjutkan lagi. Kita mah sambil tengok-tengok aja ya, karena yang kameranya nggak bisa ditengok-tengokin nih. Maklum lah kamera apa adanya. Dan ngomong-ngomong, kita masih bersama si Kukut, motor Supra Pit keluaran tahun 2006 ya. Ini motor yang selalu setia menemani kemanapun. Ya alhamdulillah, walaupun umurnya udah tua, tapi ini motor masih kuat dibawa kemana-mana ya. Ya ini sih bukan promo motor Honda ya, bukan ya, kan memang kita punyanya itu gitu. Kita masih di wilayah pemukiman warga ya. Nah itu di depan tuh kan bagus kan, hijau ya, sawah masih menghijau seperti itu. Nah ini juga jembatan, nggak tahu ini jembatan apa nih. Ini sungainya juga nggak tahu sungai apa, mungkinnya sungainya nyambung ke yang tadi ya, muter kali ya sungainya mungkin. Nah itu kan view-nya juga waduh bagus ya.
Ya itulah Ciamis. Ya mudah-mudahan bisa ditiru sama wilayah lain ya di Jawa Barat. Jadi biar jalan-jalannya itu bagus gitu loh. Nah, ada satu wilayah tuh di kabupaten tetangga tuh jalannya, waduh, nggak, sebenarnya lebih lebih tepat dibilang Kubangan Kebo kali. Tapi sekarang sih lagi dibetulin ya, alhamdulillah tuh. Nah ini kita sampai di pertigaan tuh. Kalau ke kanan itu yang lewat Kondang Mekar ke Tugu Mulia ya. Tuh ke sana. Kita ke kiri. Ini udah masuk ke, bentar lagi nih masuk ke jalan raya nih, jalan raya Ciamis Kuningan. Itu. Jadi ini masuk wilayah Gardu Jaya. Nah ini pertigaannya, di sini juga banyak ojek ya. Nah itu kalau yang ke kanan itu yang ke arah Cikijing ya, ke arah Cikijing, ke Dharma sana lewat tuh. Kalau kita ke kiri, kita ke arah Panawangan. Nah ini jalan raya Ciamis Cikijing nih. Lihat dari markanya kan udah warna kuning ya. Jadi ini sebenarnya udah jalan nasional nih. Jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Ciamis, ke Banjar, ke Pangandaran, ke Banjar dan ke Tasik juga bisa lewat sini gitu. Nah ini masjidnya. Nah ini kalau di depan ini Polsek Panawangan nih. Waktu itu kita memvideokan dari sini mulainya. Ini sih kita akan terus aja sampai ke Panawangan ya. Jadi jalur ini tuh jalur penghubung atau jalur jalan nasional yang menghubungkan beberapa kabupaten di Jawa Barat, antaranya Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, ke Tasik juga, ke Banjar. Itu bisa tembus sana ya. Jadi ya kayak bus, elop juga itu sebenarnya lewat sini gitu angkutannya. Terus jalan ini juga bagusnya itu ya sama, konturnya berkelok-kelok dan sekarang udah bagus jalannya, cenderung bagus gitu. Jadi enakan, jadi kalau lewat sini tuh enakan gitu. Ini tuh masih masuk di wilayah Panawangan ya, Kecamatan Panawangan Ciamis. Ya rencananya sih kita akan memvideokan jalur ini tuh ya sampai Panawangan mungkin ya, untuk saat ini maksudnya. Karena rencana sih ya kita sih sebenarnya mau ke Tasik ya. Gak tahu cuma nanti mau arahnya mau kemana nih. Mau arah langsung lurus ke Ciamis, apakah kita mau lewat yang Kawali yang ke kanan, yang ke arah Panjalu ya. Nanti kita lihat sikon aja, lihat sikon di depan gitu. Karena sebenarnya pengen ada keinginan sih, pengen membuat atau memvideokan jalur nasional ini sampai dengan Ciamis kota sana ya. Jadi sampai ke Tasik juga sana,
malah pengennya ke mana tuh, ke Pangandaran juga gitu, cuma ya belum kesampaian lah karena emang kesibukan kerja ya. Jadi kalau kita mau bikin bikin mendokumentasikan jalan ini ya sebenarnya sambil sambil lewat aja gitu. Nah ini jalannya kelok-kelok juga. Apa kondisinya pagi ini ya lumayan agak sepi sih. Biasanya kalau karena ini kondisinya lagi hari Minggu ya. Kalau hari-hari kerja sih weekday itu biasanya agak rame dengan elop dan lain-lain. Cuma ini kok agak sepi ya jalannya gitu. Apakah karena emang hari Minggu ya? Nah ini di sebelah kanan itu ada jalan tuh, jalan sebelah kanan ya itu yang ke arah Cirikip. Ke arah Cirikip nanti tembusnya ke Sukamantri ya. Sukamantri itu yang terus ke sananya sama tembus ke Panjalu juga. Itu videonya juga pernah ada ya, ada nanti kita kasih kita simpan di deskripsi ya. Jadi yang ngomongin Cirikip sendiri, di Cirikip itu kan ada apa ya, ada tugu atau monumen ya, monumen perjuangan prajurit Siliwangi ya, Panji Siliwangi. Jadi di situ ada monumen penyelamatan Panji Siliwangi ya. Cuma ya kondisinya kalau terakhir kemarin dilihat sih agak kurang terawat ya. Jadi udah banyak yang naruh tumpukan-tumpukan apa tuh kayu dan lain-lain. Sayang sih sebenarnya. Nah ini dulu pernah longsor nih di sini nih, sekarang udah bagus ya. Jadi dulu sama ngantri kalau lewat sini tuh gantian karena itu panjang juga tuh longsornya tuh. Alhamdulillah udah cepat diperbaiki ya, sekarang udah bagus ya, udah mulus lagi jalannya. Nah ini ada elop nih baru kelihatan. Nah, di samping elop juga di sini ada juga bus 3/4 itu yang ke arah Tasik tuh lewat jalur sini juga gitu. Di samping jalannya yang ada bus juga nih. Di samping jalannya yang mulus berkelok, di sini juga udaranya cukup seger ya. Karena ya emang hijau gitu loh. Ini kalau pagi ini masih dingin di sini gitu. Nah sebenarnya ini kalau ke bawahnya tidak tertutup pohon-pohon, ini view ke bawah itu ke kiri ya. Nah, itu bagus banget itu. Jadi ya karena tertutup aja gitu. Jadi wilayah Panawangan ini tuh lumayan panjang ya. Kalau kita ngikutin jalan ini tuh lumayan panjang. Nah nanti tuh dari tadi tuh dari belokan yang ke arah Cirikip sampai nanti juga kita ketemu belokan yang ke arah Mapara itu lumayan panjang gitu. Biasanya kalau kita memvideokan jalur ini tuh bareng mama istri ya. Cuma saat ini sih lagi solo, lagi sendiri karena emang lagi ada tugas ya.
tugas negara, tugas biar dapur ngebul gitu. Jadi kita berangkat sendiri ya. Nah ini jalannya itu kita jalannya terus ini sampai Ciamis ini jalannya terus berkelok-kelok ya, berkelok-kelok, jadi ya enak sih sebenarnya gitu, enak lewat sini, tapi ya harus hati-hati aja, jangan jangan di apa ya, jangan terlalu nyetir kendaraan, lihat situasi di depan, lihat situasi sekitar ya. Karena kalau lihat dari marka ini, kebanyakan markanya itu marka tidak putus ya. Itu artinya apa? Artinya tidak boleh nyalip sebenarnya. Karena ya itu tadi banyak berkelok-keloknya di sini gitu. Ini sebentar lagi kita akan ketemu pom bensin Panawangan ya. Jadi mungkin videonya kita cukupkan sampai di sini di pom bensin ya. Nanti kita nyambung lagi di yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.